Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najrul Albi Rasyada, biasa dipanggil Ariel dengan NIM 3851. Kali ini saya ingin membuat video mengenai forecasting, penggunaan forecasting pada studi kasus kurs dolar ke rupiah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke Alter AI Studio. Nah, di sini kita akan membuat konteks dulu deh. Nah, jadi kita itu punya seorang analis keuangan yang namanya Sophie. Dia berada di perusahaan importir bahan baku tekstil yang sangat bergantung pada kurs rupiah terhadap dolar dalam menentukan biaya operasionalnya. Nah, uh, kurs itu sangat berfluktuasi gitu akhir-akhir ini. Maksudnya fluktuasi itu tidak menentu gitu turun naiknya. Jadi ya mempengaruhi pembelian bahan baku dan profitabilitas atau keuntungan produk akhir. Nah, jadi ia menyadari bahwa memprediksi kurs itu sangat membantu untuk mengelola risiko keuangan yang lebih baik dengan menetapkan strategi pengadaan yang efisien. Nah, di sini Shopee menggunakan dataset public storage kurs dolar terhadap rupiah untuk menentukan strategi bisnis. Kita langsung lanjut ke business understanding karena ini Chris DM. Nah, tujuan dari Shopee ini adalah menggunakan dataset public storage tadi untuk membangun model forecasting ya. Hasil analisis forecasting itu menjadi dasar rekomendasi strategis bagi manajemen perusahaan untuk mengelola risiko tadi ya. Kita lanjut ke data understanding. Nah, data yang akan kita pakai itu data set public yang didapat dari link ini. Nah, untuk atributnya di dalamnya ada tanggal, bukaan, tertinggi, terendah, dan terakhir. Nah, terakhir adalah labelnya. BTW ini semua numerik dari tanggal ini tipe data khusus yaitu tipe data time series, dan sisanya itu numerik. Pembukaan itu kapan waktu buka pasar, pas awal buka pasar tuh berapa harganya, tertinggi itu tertinggi dalam satu siklus pasar gitu, sehari perdagangan. Terus terendah itu nilai paling rendah pada hari perdagangan. Terus terakhir itu close, waktu waktu tutup gitu, waktu pasar tutup. Nah, itu nilai terakhir gitu. Kayak tanpa lama-lama kita langsung masuk ke AI Studio-nya. Oke, pertama kita baca dulu datanya, kita set public. Oke, langsung aja ya. Kita pilih data yang buat training ya. Nah, btw kita bakal make, oh ya, kita masuk ke data preparation. Kita udah nggak usah ngebersihin lagi kan, ini udah bersih, nggak ada missing value atau semacamnya. Next aja. Ini btw ini training ya. Training kita bakal bagi dua datanya. Yang pertama training buat melatih model, yang kedua buat testing untuk membandingkan model. Ini terus testing ya, training and testing. Kita set role-nya, yang mana yang menjadi label ya. Oh sorry, belum dihubungkan. Oke, kita bikin close atau terakhir itu jadi label ya, sesuai business understanding kita. Nah, ini juga sama. Belum saya tambahin, sorry ya. Kita ambil yang training ya. Ini udah bersih, kita nggak usah data preparation lagi. Ini kita masuk ke modeling ya, ini ya namanya. Di sini kenapa ada testing dan training? Nah, di training ini kita ingin melatih model kita ya, menggunakan linear regression ya. Forecasting itu sebenarnya punya banyak algoritma, kayak algoritmnya apa namanya, ARIMA, XGBoost, linear regression, random forest semacamnya. Nah, tapi kali ini kita khusus pakai linear regression. Play model. Nah, buat membandingkan ya. Coba kita run yang ini dulu. Sorry, satu. Kita coba run dulu ya.
ini udah jadi label ya 70 data atau special attribute, yaitu ini forecasting ya, data time series. Nah, ini adalah rumusnya, rumus linear regression. Nah, sekarang misalnya tertingginya berapa, terendahnya berapa, kemungkinan berapa. Nah, ini nanti tertinggi nih 0,770 dikali tertinggi tambah ini dikali terendah, terus dikurang ini biar dapat nilai terakhir. Oke, nah, kita lanjut ke apply model. Ini kita udah tahu ya rumusnya. Ini sama model ini kita membandingkan sekarang ya. Kita udah melatih modelnya, ini udah kita udah latih. Nah, kita bandingkan sekarang performa. Oke. Sorry. Oke, kita run. Oke, udah keluar ya. Ini hasil prediksi berdasarkan yang ini ya, post training, dan ini nilai sebenarnya ya, nilai asli, dan ini nilai prediksi. Nah, ini melesetnya nggak terlalu jauh prediksinya, sekitar 0,339 mending ini ya. Ini juga melesetnya ya lumayan lah ya, bisa kita lihat ya, akurasinya oke, not bad. Nah, kita mau RMSE, mean square error. Nah, rumusnya itu yang ini, ini ya, dimana ya ini seluruh data kita ini tuh yaitu apa, nilai aktual, nilai sebenarnya, which is yang ini ya. Terus ini nilai prediksi, ini nilai prediksi dikurang nilai aktual, terus di pangkat 2 kuadrat bagi jumlah data yang ini 10 untuk apa, prediksi ya, lalu di root atau di square root ya maksud saya, biar dapat nilai prediksi. Nah, habis itu setelah kita udah tes nih, hasilnya lumayan bagus lah ya, tergolong oke. Kita sekarang coba dengan ini kan data historis, data lampau. Kita sekarang coba menggunakan data sebenarnya atau data yang nggak ada labelnya. Nah, ini kan historis nih yang udah terjadi di masa lampau. Nah, ini data historis yang terjadi sekarang. Pilih yang scoringnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini tuh nggak ada tertinggi apa, maksudnya saya apa, penutupan, maksudnya terakhir ya, nggak ada close atribut. Close cuma ada tanggal atau time seriesnya, terus ada atribut ya 3, nggak ada labelnya nih. Nanti tujuannya kita nambahin label di sini. Labelnya itu yaitu terakhir berdasarkan data scoring ya. Ini terjadi sekarang, yang terjadi di lampau. Kita mendapatkan nilai ini terakhir berdasarkan scoring, berdasarkan training yang kita lakukan di sini. Ya, nah kita coba langsung praktikan aja. Oke, nah, ini dapat nilainya, nilai yang ini, dapat nilai prediksi berdasarkan training di sini. Oke, melesetnya nggak terlalu jauh, mungkin ya bisa kita bilang 17 tadi sebelumnya. Bukan itu sebenarnya, nggak terlalu jauh lah melesetnya, mungkin sekitar 20-an mungkin. Bisa jadi 15,983 mungkin terjauhnya mungkin ya, beberapa persen. Akurasi cukup tinggi dan oke, masih bisa kita pertimbangkan.
Nah, kira-kira gitu sih pemakaian forecasting linear regression untuk kurs. Nah, kan kita sudah melakukan modeling, kita lakukan evaluation juga udah. Evaluation itu yang tadi yang performance ya, cukup bagus. Terus kalau kita masuk ke deployment, harusnya ya kita tambah lagi datanya, karena data segini itu kurang cukup, datanya kecil soalnya 10 untuk scoring. Sama training, maksudnya trainingnya perlu dibanyakin sebenarnya. Training 70 itu masih kurang, kita pembagiannya itu 70-30 ya, kalau bisa ditambah sih untuk deploymentnya. Kira-kira begitu sih makanya. Jadi si Shopee itu mungkin bisa mulai memprediksi dengan lebih bagus gitu, lebih baik, merencanakan strateginya berdasarkan model scoring ini nih. Kalau dia punya tiga ini, atribut ini, masukin aja ke training gitu, masukin, gabungin trainingnya, apply modelnya, terus coba analisis ya berdasarkan scoring ini, berapa close marketnya berapa gitu. Kira-kira begitu untuk kurs DM, kurs dolar ke rupiah untuk studi kasus kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.